杨开，今日你死定！你等一下，喂，要你说，淬体竞赛，兄弟们中最低，虽然吃了装，记下了，让玩一会儿。杨师兄。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 7. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 6. Kemarin Yankai melakukan penyelamatan kepada pria pemburu karena bagaimanapun mereka telah diserang oleh monster laba-laba. Untung saja pria pemburu ini bisa Yankai selamatkan dan kini dirinya pun langsung masuk ke dalam sarang laba-laba demi bisa menyelamatkan anak dari pria pemburu. Akan tetapi monster laba-laba itu telah berada di tingkat 1, sedangkan Yankai hanya berada di level body tempering tingkat 5 saja. Itu pun dia baru saja naik. Namun Yankai tidak punya pilihan lain selain maju dan bertarung dengan monster laba-laba. Meskipun sempat kewalahan, tapi Yankai tetap bisa menumbangkan monster itu dan berhasil menyelamatkan anak si pemburu. Tidak hanya itu saja, bahan terakhir yang Yankai cari akhirnya ketemu juga. Dia pun sempat berbincang-bincang dengan si pemburu yang ternyata hanya seorang diri membesarkan anaknya. Setelah itu Yankai kembali ke sekte dan melihat para murid berkumpul di kediamannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke beberapa waktu sebelumnya, ketika Sumo bersama rombongannya pertama kali datang ke kediaman dari Yankai. Ia tidak mengira kalau tempat ini sangatlah kumuh. Apakah Yankai memang benar tinggal di tempat itu? Para murid membenarkan hal ini karena bagaimanapun Yankai adalah murid percobaan. Jadi dia mengurus makanan, pakaian, dan segala hal lainnya seorang diri saja. Sekte tidak peduli dengannya. Sumo senang karena Yankai menjalani kehidupan yang sulit. Terlebih lagi setiap 5 hari pasti akan ada murid yang menghajarnya untuk bertarung. Terlebih lagi setiap 5 hari pasti akan ada murid yang mengajaknya untuk bertarung. Yankai hanya akan mengaku kalah ketika ia sudah pingsan. Sumo sangatlah suka melihat Yankai menderita. Tapi tujuannya kemari adalah untuk mengusir Yankai dari Pavilion Ning Xiao. Tanpa perlindungan sekte, maka Sumo bisa bermain sepuasnya dengan Yankai. Sumo pun meminta Yankai untuk segera keluar dari kediamannya. Namun seberapa keras pun dia memanggil, tidak ada satupun jawaban yang keluar dari rumah itu. Sumo pun kesal dan meminta Yankai untuk menjawab pertanyaannya, karena jika tidak merekalah yang akan masuk ke dalam kediamannya. Karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, Sumo pun meminta rekannya untuk masuk lebih dulu. Ketika murid ini masuk, ia malah terhantuk dan memberitahu Sumo kalau di dalam gubuk ini tidak ada satupun orang dan hanya ada debu saja. Mendengar hal itu, Sumo mulai berpikir kalau Yankai telah melarikan diri. 不过还是得将他。 里面没人，而且还有些灰尘。这几日真的没看到杨开。 Para murid pun teringat kalau dalam beberapa hari ini mereka tidaklah melihat Yankai. Apakah dia itu sudah tahu telah menyinggung orang yang salah? Jadi Yankai pasti telah melarikan diri lebih dulu sebelum Sumo membalaskan dendamnya. Tidak heran mengapa mereka tidak kunjung menemukan Yankai. Para murid pun memuji Sumo karena ia sangatlah terkenal dan bahkan membuat Yankai begitu ketakutan dan pergi dari sekte. Oh ya, Sumo ini merupakan cucu dari tetua ketiga. Namun Sumo tidak niatan untuk membiarkan Yankai pergi dengan bebas, karena bagaimanapun dendamnya masihlah harus dibalaskan. Jadi karena itulah Sumo meminta untuk membakar rumah kumuh ini. Akan tetapi temannya menyadarkan Sumo kalau tindakan itu bisa saja membuat sekte marah kepadanya. Tapi Sumo tidaklah peduli dengan hal tersebut, karena bagaimanapun ia memiliki pengaruh yang besar di sekte. Selain itu, sebagai seorang tuan muda, ia tidaklah tahan melihat rumah kumuh seperti ini berdiri di sekte yang sama sepertinya. Para murid pun diminta untuk mengambil obor agar ia bisa membakar sendiri rumah itu.
Setelah beberapa saat kemudian, Sumo pun sudah siap membakar gubuk ini. Dia meminta Yan Kai untuk tidak menyalahkan dirinya. Sampai akhirnya seseorang pun menghentikan Sumo karena untuk apa juga dia membakar rumahnya. Tentu ini adalah kedatangan dari Yan Kai. Para murid tentu terkejut dengan kedatangannya itu. Yan Kai penasaran dengan tujuan dia kemari. Padahal Sumo sendiri yang membuat masalah di kota. Sumo tidak lama mendengarkan nasihatnya dan berjanji kalau pada hari ini Yan Kai akan menerima hukuman atas apa yang telah ia perbuat kepadanya. Kedatangan Sumo kemari tentu bukan untuk mengunjunginya. Yan Kai tidaklah takut dan jika mereka memiliki masalah, maka kenapa juga Sumo mau membakar rumahnya. Sumo akan memberikan kesempatan kepadanya. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Yan Kai lebih dulu pergi untuk menyimpan tanaman yang sebelumnya ia dapatkan. Tindakan Yan Kai membuat teman-teman Sumo menjadi begitu kesal, karena dia itu begitu sombong di hadapan tuan mudanya. Sumo tidaklah mempermasalahkan hal itu, karena nantinya Yan Kai akan melutut tunduk kepadanya dan meminta belas kasihan kepadanya. Yan Kai，今日你死定！你等一下，喂，要你说。 Setelah menyimpan bahan tadi, Yan Kai pun bertanya tujuan Sumo kemari. Sumo pun lupa dengan apa yang dia katakan barusan. Untung saja rekannya mengingatkan kalau Sumo bisa saja memberikannya kesempatan jika Yan Kai mau berlutut di hadapannya, dan juga memberikan poin kontribusi kepadanya. Dan begitulah ia bisa mengampuni nyawanya. Namun jika Yan Kai menolak, maka ia akan menghukumnya. Yan Kai tidaklah tahu dengan maksud Sumo itu. Hanya saja Yan Kai tahu kalau dia adalah cucu dari salah satu tetua. Ini semua bisa Yan Kai ketahui karena Sumo bisa membawa beberapa murid di sisinya. Dan juga berniat membakar rumahnya. Jika tanpa bantuan nama tetua sekte, Yan Kai yakin Sumo tidak akan pernah berani melakukan tindakan ini. Ternyata Sumo tidak hanya memiliki kakek seorang tetua, namun juga saudara perempuan yang telah menjadi murid inti. Dan begitulah Sumo begitu berani berbuat seperti ini. Yan Kai paham jadi Sumo hanya mengandalkan nama-nama besar di belakangnya untuk mengatasi dirinya. Berdasarkan peraturan sekte, seharusnya kakak Sumo itu juga adalah kakaknya. Jadi jika hal itu benar, jadi Yan Kai penasaran bagaimana kakaknya itu memanggil Sumo dan bagaimana juga tetua memanggilnya. Yan Kai sama sekali tidak membenarkan perbuatan Sumo yang hanya mengandalkan nama keluarganya. Sebagai seorang senior, Yan Kai akan memberikannya pelajaran agar Sumo itu selalu memikirkan kesalahan yang telah dia perbuat. Rekannya Sumo meminta untuk tidak terpengaruh oleh perkataan Yan Kai karena dia itu hanya asal bicara saja. Selain itu, mereka juga ada di sini untuk membantunya. Mendengar hal itu, Sumo meminta Yan Kai untuk tidak banyak bicara lagi karena pada hari ini dia itu harus berlutut dan memohon ampunan kepadanya. Jika tidak, Sumo akan membuat Yan Kai menyesali keputusannya. Yan Kai penasaran apakah Sumo itu ingin menantang dirinya. Hanya saja berdasarkan aturan sekte, dia yang telah berada di ranah body tempering tingkat 9 tidak bisa menantang Yan Kai. Karena bagaimanapun peraturan sekte hanya memperbolehkan perbedaan kekuatan tidak boleh melebihi 3 level. Untuk saat ini Sumo hanya tahu kalau Yan Kai masihlah berada di ranah body tempering tingkat 3 saja. Dan ranah serendah itu tentu saja Yan Kai menjadi bahan tertawaan. Sampai akhirnya salah satu teman Sumo pun maju. Karena bagaimanapun dialah yang memiliki level rendah di antara mereka semua. Meskipun tubuhnya besar, namun pria ini baru berada di ranah body tempering tingkat 5. Dialah yang akan menemani Yan Kai bermain-main. Pria ini bernama Johu. Ia pun meminta Yan Kai untuk mengingat pria yang akan memukulnya. Yan Kai tidaklah masalah dan akan meladeni permintaannya. 各位，这位杨师兄，淬体竞赛，兄弟们中最低，虽然吃了装，记下了，先玩一会儿。杨师兄， Johu telah siap untuk memukul Yan Kai. Berhubung dia adalah senior, jadi Johu akan memberikan kesempatan kepadanya. Jika Yan Kai bisa membuat dirinya bergerak, maka dialah yang akan menang. Namun jika Yan Kai tidak berhasil, maka Johu akan bertindak kasar untuk melawan balik dirinya. Sumo tahu betul kalau Johu ini sangatlah pintar dalam mempermalukan orang lain. Nah, gadis pengawas kembali muncul. Ia tahu hal buruk akan terjadi kepada Yan Kai, karena dia itu akan berhadapan dengan seseorang di level body tempering tingkat 5. Yan Kai meminta untuk tidak menyalahkan dirinya, karena Johu sendirilah yang memperbolehkan dirinya melakukan 3 gerakan lebih dulu untuk menyerangnya. Karena ia sudah berkata seperti itu, maka Yan Kai akan melakukannya.
Jauh saatlah meremehkan Yang Kai, apalagi dan tubuh sekecil itu dia tidaklah mungkin bisa membuat dia bergerak. Sebelum melancarkan serangan, Yang Kai melakukan peregangan dulu, dan setelah semua itu dia akan mulai melakukan penyerangan kepadanya. Sesuai janji, Yan Kai melakukan 3 gerakan saja, namun semua itu tidaklah mampu ditahan oleh Zhou, dan padernya ia pun jatuh pingsan. 身板，我一口气就把你给。 Melihat kejadian ini tentu saja membuat kelompok sumo terkejut. Begitu pula dengan gadis ini yang sama sekali tidak menyangka dan apa yang telah Yang Kai lakukan. Padahal ia sudah sering kali mengawasi Yang Kai. Namun baru kali inilah dia melihat kekuatannya meningkat sebanyak itu dalam beberapa hari saja. Gadis ini sadar betul kalau Yang Kai pasti telah mengembangkan ki-nya dan mungkin sudah mencapai tingkat kelima body tempering. Ia penasaran apakah selama ini Yang Kai telah menyembunyikan kekuatannya. Yang Kai sempat merasakan kehadiran gadis itu, namun ia segera bersembunyi. Di sini Yang Kai merasa kalau ia harus lebih mengendalikan kekuatannya lagi, karena bagaimanapun kekuatannya telah jauh meningkat dari apa yang dirinya harapkan. Semua menganggap Yang Kai sebagai penipu, tapi Yang Kai tidaklah membenarkan hal itu dan bagaimana cara Sumo membenarkan kecurangannya. Padahal ia sudah sepakat hanya menggunakan 3 gerakan saja. Rekannya menghentikan Sumo karena sepertinya mereka telah menerima informasi yang salah. Karena tidak mungkin Yang Kai berada di body tempering tingkat 3 namun bisa mengalahkan Zhou. Tapi Sumo tetap yakin kalau ini adalah salah Zhou yang tidak berhati-hati. Sumo yang kesal meminta Yang Kai untuk tidak senang dulu karena jalan mereka masihlah panjang dan selanjutnya Yang Kai tidak akan seberuntung kali ini. Padirnya Yang Kai pun bisa tenang dan masuk ke dalam kediamannya, sedangkan gadis ini akan terus mengawasi Yang Kai. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini, untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.